Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang selalu kami doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, hasil segala apa yang diinginkan. Kemudian juga masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, salah satu hari yang kita lalui, yang kita lewati, yaitu Yaumul Jumat atau yang kita sebut dengan hari Jumat. Hari Jumat oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu tuannya para hari. Kenapa Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelari hari Jumat ini sebagai Sayyidul Ayyam? Karena begitu banyak memiliki keutamaan, memiliki faidah. Bahkan di hari Jumat itu dan malamnya banyak sa'atul ijabah, waktu-waktu yang sangat baik apabila kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Saudaraku, di dalam kitab Lubabul Hadis, yaitu bab ke-10 tentang keutamaan hari Jumat, ada 10 hadis yang menjelaskan tentang itu. Dan kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis ini tentang keutamaan hari Jumat. Hadis yang pertama, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyami yaumul jum'ati. Sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa Sayyidul Ayyam itu adalah hari Jumat, atau hari Jumat itu digelari Sayyidul Ayyam oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam man ightasala yaumal jum'ati kufirat anhu dhunubuhu wa khatayahu. Nabi bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maksud di sini adalah mandi ketika dia akan melaksanakan sholat Jumat, maka dosa-dosanya akan dileburkan, dosa-dosanya akan dihapuskan, dan begitu juga dengan keluputan dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian di dalam hadis berikutnya, masih di dalam kitab Lubabul Hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati wa lailataha 24 sa'atan. Sesungguhnya pada hari Jumat dan pada malam Jumat itu ada 24 waktu atau 24 jam. Ya'tiku kang merdekaaken sapa Allah bi kulli sa'atin minha 600 alfi atikin minan nar, di mana Allah dari 24 jam tersebut memerdekakan setiap jamnya 600.000 orang yang berada di neraka. Berikutnya adalah hadis yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal jum'ata min ghairi udrin falyatasaddaq bidinarin
fa illam yajid fa binisfi dinarin, yang artinya barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa udzur, tanpa udzur syara, hal ini di sini maksudnya, maka hendaknya selain kemudian dia melaksanakan salat zuhur, ketika kemudian salat Jumatnya dia tidak laksanakan, maka dia wajib melaksanakan salat zuhur. Dan untuk menambah pahala dan menghapus dosa karena meninggalkan salat Jumat tanpa udzur tersebut, hendaknya dia bersedekah 1 dinar. Kalau tidak maka setengah dinar, ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah seharga dinar tersebut. Maka kalau kita konversi kepada rupiah, tinggal dihitung saja. Kalau harga dinar itu misalnya 20.000 1 dinarnya, atau 30.000 1 dinar, maka kita bersedekah sebesar 30.000 rupiah. Kalau tidak, minimal separohnya 15.000 rupiah. Di dalam hadis yang berikutnya masih tentang orang yang meninggalkan salat Jumat. Di sini dikatakan man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat karena memudahkan urusan salat Jumat atau karena meremehkan keberadaan salat Jumat, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Sehingga ketika orang tersebut hatinya ditutup, maka sulit bagi hati yang tertutup itu untuk menerima kebenaran, untuk bisa menerima petunjuk, untuk bisa menerima ajaran-ajaran kebaikan dari orang lain. Di dalam hadis yang lain, Nabi pun kemudian mengatakan man taraka thalasa jumu'atin, barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat min ghairi udrin, tanpa udzur, kutiba min munafiqin, maka dia akan digolongkan kepada orang-orang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu sifat yang begitu sangat harus kita hindari yaitu nifaq, atau orangnya disebut dengan munafik. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, banyak juga keuntungan, salah satu faedah daripada hari Jumat atau malam Jumat, terutama bagi orang yang meninggal pada hari Jumat, pada malam Jumat, maka Allah akan mengangkat siksa kubur bagi dirinya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man mata yaumal jum'ati, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau lailataha, atau pada malam Jumat, rufi'a anhu adzabul qabri, maka Allah akan angkat, Allah akan hilangkan siksa kubur bagi dirinya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, karena dia akan mendapatkan keuntungan, tidak mendapat siksa kubur selamanya. Nah, kemudian Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit أو تكلم أو عبث أو أشار بيده أو برأسه فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata-kata pada hari Jumat kepada temannya, tentu ini adalah maksudnya barang siapa yang berkata-kata pada saat imam khutbah, wal imamu yakhtubu, ketika imam khutbah, kemudian barang siapa yang berkata kepada temannya, misalnya dengan mengatakan ansit, diamlah, atau dia berbicara, atau dia bergurau, atau dia isyarat dengan tangannya atau dengan kepalanya, maka dianggap orang yang lagha, artinya dia tidak mendapatkan pahala dari sholat Jumat tersebut. Ketika dia dianggap lagha, fala jum'atalah, maka seolah-olah dia tidak melaksanakan Jumat.
Tapi ini maksudnya dari sisi pahala. Tapi dari sisi syara atau dari sisi fikih, dia tetap dianggap sudah melaksanakan sholat Jumat, artinya tidak lagi wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian Rasul menyoroti soal mandi yang akan melaksanakan bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Di sini Nabi mengatakan, wa qala ghuslu yaumil jum'ati, adapun mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan melaksanakan Jumat, wajibun ala kulli muhtalimin, tetap bagi orang-orang yang baligh yang akan melaksanakan sholat Jumat. Wajibun di sini bukan berarti wajib dalam arti kalau ditinggalkan dosa, kalau dilaksanakan dapat pahala. Tetapi wajib di sini artinya sesuatu yang mesti dan seharusnya dilaksanakan bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Dan kemudian hadis terakhir tentang keutamaan Jumat ini adalah man adrakal jum'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menemukan sholat Jumat, barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat, maka bagi dirinya di mata Allah mendapatkan 100 pahalanya orang yang mati syahid. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, salah satu yang harus betul-betul kita perhatikan adalah sholat Jumat pada hari Jumat. Dan secara kesimpulannya adalah datangnya hari Jumat, datangnya malam Jumat harus kita sambut dengan gembira, karena hari Jumat atau malam Jumat adalah malam atau hari-hari yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan saat-saat yang ijabah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja salah satu kewajiban besar bagi kita adalah sholat Jumat. Jangan pernah untuk ditinggalkan sekalipun. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.